Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada dars yang ke-26. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat pasif. Kalimat pasif dalam bahasa Arab memiliki ketentuan yang berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana kita tidak diperkenankan menyebut pelaku atau fa'il. Dalam bahasa Indonesia, tidak mengapa kita mengatakan Zaid telah dipukul oleh Bakar. Akan tetapi dalam bahasa Arab diperbolehkan untuk menyebut korban saja. Kita hanya diperbolehkan mengatakan Zaid telah dipukul, tanpa menjelaskan siapa pemukulnya. Karena dalam bahasa Arab menyebut pelaku hanya diperbolehkan dengan menggunakan kalimat aktif. Kalimat pasif khusus untuk menyebutkan nama korban yang dikenai perbuatan tanpa menyebutkan pelakunya, baik karena pelakunya sudah dikenal, pelakunya tidak diketahui, atau pelakunya sengaja disembunyikan. Bila pada kalimat aktif, susunannya adalah fi'il ma'lum, fa'il, dan maf'ul bih. Maka pada kalimat pasif, susunannya adalah fi'il majhul, kemudian naibul fa'il. Karena kalimat pasif, maka kata kerja yang digunakan pun kata kerja pasif atau fi'il majhul. Kemudian ada istilah naibul fa'il yang sebenarnya adalah maf'ul bih ketika kalimatnya aktif. Dinamakan naibul fa'il karena ia seperti menggantikan fa'il dari sisi susunan dan i'rab. Naibul fa'il juga wajib marfu'. Contohnya ketika aktif, doroba Zaidun Bakron. Zaid telah memukul Bakar. Ketika kalimat tersebut diubah menjadi pasif, maka akan menjadi duriba Bakrun. Bakar telah dipukul, di mana duriba adalah fi'il madhi majhul dan bakrun adalah naibul fa'il. Bakar dibaca dhamah karena memang naibul fa'il wajib marfu'. Bakar dalam kalimat aktif adalah maf'ul bih atau korban. Ketika kalimatnya menjadi pasif, maka nama Zaid sama sekali tidak muncul karena ini tidak diperbolehkan dalam bahasa Arab. Karena hanya fi'il muta'addi yang memiliki bentuk majhul, maka fi'il lazim tidak bisa digunakan untuk membuat kalimat pasif. Kaidah kalimat pasif. Yang pertama, fi'il yang digunakan wajib fi'il majhul dari fi'il muta'addi. Kemudian, naibul fa'il wajib marfu'. Dan yang ketiga, tidak diperbolehkan menyebut fa'il. Selain tiga kaidah di atas, kaidah jumlah fi'liyah atau fira, fi'il wajib mufrad, dan manis atau fi'il dan naibul fa'il sama jenis juga berlaku di sini. Berikut contoh kalimat yang diubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif. Akala aliyun at-tuffaha. Jika diubah ke kalimat pasif, maka akan menjadi ukilat tufahu. Kalimat aktif dari ba'athallahu rusula menjadi bu'ithar rusulu. Kalimat aktif dari ya'kulu hasanun as-samaka menjadi yu'kalus samaku. Kemudian yang terakhir, kalimat aktif dari yaktubu husainun al-kitaba akan menjadi yuktabul kitabu. Contoh dalam Al-Quran, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. غُلِبَتِ الرُّومُ. Telah dikalahkan bangsa Romawi. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa sesudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Demikian dars yang ke-26.